Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Putri Suryani. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Islam Anak Syadini semester 5 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amangkurat Gorontalo. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan 3 pembahasan materi. Yang pertama, jenis-jenis dari media pembelajaran. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pemilihan media yang efektif untuk anak usia dini. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Ada 3 jenis. Yang pertama, media visual, dan yang kedua media audio, dan yang ketiga media audio visual. Jadi yang pertama, media visual. Jadi, media visual adalah alat atau sumber belajar yang berisikan pesan atau informasi, khususnya materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi, media visual ini tidak dapat digunakan untuk umum, khususnya untuk para tunanetra. Kemudian masuk pada contoh dari media visual. Yang pertama ada gambar atau foto, yang kedua peta konsep, dan yang ketiga ada poster, dan yang keempat ada grafik, dan yang kelima ada peta atau globe. Lanjut untuk kelebihan dan kekurangan dari media visual. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan ada 6 kelebihan. Yang pertama, dapat dianalisis lebih mudah. Selain itu, media visual juga dapat mempermudah peserta didik memahami materi dan juga membuat peserta didik untuk berpikir lebih kritis, dan juga materi yang disajikan dengan menggunakan media visual akan lebih mudah diingat oleh peserta didik. Dan yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, dapat membangkitkan keinginan dan minat untuk belajar. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi yang disajikan dengan menggunakan media visual. Kemudian yang kelima, mudah untuk diaplikasikan. Dan yang keenam, tahan lama sehingga peserta didik dapat membaca atau melihatnya berkali-kali. Sedangkan kekurangan dari media visual sendiri ada 3 kekurangan. Yang pertama, kurang praktis dalam penggunaannya. Kemudian yang kedua, hanya berupa gambar dan tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, khususnya anak berkebutuhan khusus tunanetra atau yang tidak dapat melihat. Kemudian yang ketiga, biaya produk cukup mahal, karena sebelum menggunakan media ini harus menyetak atau membuat dan mengirimkannya sebelum dinikmati oleh masyarakat atau peserta didik. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan menggunakan indera pendengaran saja, karena media ini hanya berupa suara. Jadi contoh dari media audio ini ada 2. Yang pertama, radio, dan yang kedua alat perekam pita magnetik. Dari media audio ini ada 4. Yang pertama, biaya yang harus dikeluarkan hanya sedikit atau harganya murah. Kemudian yang kedua, media mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. Kemudian yang ketiga, materi dapat diputar kembali. Dan yang keempat, dapat merangsang keaktifan pendengar peserta didik dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Kekurangan dari media audio sendiri juga ada 4. Yang pertama, media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara, sehingga pada hal-hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. Dan yang kedua, karena media audio ini bersifat abstrak, pemahaman pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. Dan yang ketiga, media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Kemudian yang keempat, media ini
tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, lebih tepatnya untuk anak tunarungu atau yang mengalami gangguan pendengaran. Sekarang pada jenis media yang ketiga, yaitu media audiovisual. Jadi media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan indera penglihatan. Media ini berupa suara dan juga gambar. Contoh dari media audiovisual sendiri, yang pertama ada televisi, yang kedua ada video kaset, yang ketiga film bersuara, dan yang keempat ada film bingkai suara atau sound slide. Kelebihannya ada 4 dan kemudian kekurangannya juga ada 4. Kelebihannya sendiri, yang pertama, pemakaian tidak terikat oleh waktu, dan yang kedua sangat praktis dan menarik. Yang ketiga, harganya relatif tidak mahal karena bisa digunakan berkali-kali. Dan yang keempat, menghemat waktu dan video atau film dapat diputar kembali. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, jika memutarkan film terlalu cepat, siswa tidak dapat mengikuti. Dan yang kedua, untuk media film bingkai suara harus memerlukan ruangan yang gelap. Kemudian yang ketiga, untuk media televisi tidak dapat dibawa kemana-mana karena cenderung di tempat tertentu. Kemudian yang keempat, membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan atau membuat media belajar audiovisual, karena media ini berupa suara dan gambar-gambar, baik gambar bergerak maupun diam. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu media seperti apakah yang efektif untuk anak usia dini itu. Jadi media yang efektif untuk anak itu, yang pertama, tidak membahayakan bagi anak, kemudian mudah didapatkan. Jadi saya mengambil contoh di sini, media yang efektif untuk anak usia dini adalah media permainan, yaitu contohnya puzzle. Jadi puzzle di sini puzzle bentuk. Jadi gunanya dari puzzle bentuk ini, selain dapat melatih perkembangan motorik halus anak akan bergerak tangannya. Nah, kemudian anak akan berpikir, yaitu mengembangkan perkembangan kognitif anak. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.